Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Madu Santri. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang manfaat pruning bagi tanaman. Oh ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah mensubscribe dan setia menonton channel kami, karena dengan subscribe Anda sangat membantu sekali dalam mengembangkan channel ini. Nah, langsung saja. Nah, teman-teman semuanya, tentu saja kita pernah mendengar istilah pruning. Pruning yaitu merupakan suatu kegiatan pemangkasan pada bagian tumbuhan tertentu guna untuk meningkatkan kualitas tumbuhan tersebut. Lantas, apa saja manfaat dari pruning tersebut? Yaitu yang pertama, manfaat pruning yang pertama adalah menjaga kelembapan tanaman, yaitu apabila tanaman daunnya terlalu rimbun, banyak cabang, maka sinar matahari tidak dapat menembus sampai ke batang tanaman ataupun sampai tanah di bawah pohon tanaman, sehingga kelembapannya tidak terjaga, yang akan mengakibatkan banyaknya penyakit ataupun mikroorganisme yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman, serta akan banyak timbul atau tumbuh patogen-patogen atau jamur jahat yang bisa menyebabkan tersendatnya pertumbuhan tanaman, bahkan bisa membuat tanaman layu seperti halnya jamur fusarium. Kemudian yang kedua yaitu untuk menjaga tanaman dari serangan mikroorganisme pengganggu tanaman, yaitu apabila tanaman terlalu rimbun, maka akan banyak sekali mikroorganisme yang menyerang, bahkan bersarang pada tanaman. Misalnya kutu kebul ataupun cabuk. Nah, ketika tanaman ini rimbun, maka dia akan bersembunyi di balik-balik dedaunan seperti ini. Kemudian bahkan belalang ataupun ulat pasti akan sangat senang bersarang pada tanaman yang terlalu rimbun, sehingga pertumbuhan tanamannya akan sangat terganggu. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, manfaat dari pruning adalah mengatur pertumbuhan tanaman, yaitu kita bisa mengontrol tumbuhnya tanaman dengan memotong bagian tanaman yang sekiranya sangat mempengaruhi dalam proses pertumbuhannya. Seperti halnya contoh pada batang seperti ini. Ini ada 2 batang berjejer. Saya dekatkan dulu biar lebih jelas. Nah, ini ada 2 batang berjejer. Kalau yang ini saya lepas, maka dia akan menabrak batang yang di sampingnya. Nah, sehingga akan mengganggu pertumbuhan batang yang di sampingnya ini. Bahkan sinar matahari akan terhalang oleh batang seperti ini. Maka kita potong atau kita pruning batang yang kurang produktif seperti ini. Nah, sehingga kita bisa menyisakan batang yang produktif. Yang ini sudah ada calon buahnya serta bunganya.
Kemudian yang selanjutnya, manfaat dari pruning yaitu mengurangi daun-daun tanaman yang kurang produktif, yaitu daun-daun yang sudah tua, sehingga nanti pertumbuhannya bisa lebih maksimal. Nah pemirsa, ternyata ada yang keluar di balik daun yang rimbun tersebut. Ada sosok hama pengganggu tanaman, yaitu berupa belalang. Dia memakan daun-daun yang ada pada tanaman, terutama daun yang masih muda. Kembali lagi ke manfaat pruning, yaitu untuk mengurangi daun-daun yang sudah tidak produktif. Daun itu merupakan dapur bagi tanaman. Apabila daunnya sudah rusak atau kurang produktif, maka sama halnya kita memasak di dapur yang rusak. Maka daun-daun yang sudah tua ini kita potong. Nah kemudian manfaat dari pruning yang selanjutnya, yaitu kelima, untuk meremajakan tanaman. Nah jadi dalam tanaman itu pastilah ada batang-batang yang sudah tua atau cabang yang sudah tua. Itu merupakan cabang yang sudah yang kurang produktif. Itu apabila dibiarkan, itu sama halnya dengan sama halnya dengan memperlambat laju pertumbuhan tanaman, sehingga kita disarankan untuk memotong tanaman yang bagiannya sudah tua agar tumbuh tunas yang baru, sehingga tanaman tersebut mampu memproduksi hasil yang lebih optimal apabila tunas-tunas baru sudah tumbuh. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan hasil produksi. Apabila tanaman itu sudah dilakukan pruning, yaitu tahap-tahap pemotongan daun tua, batang kering, kemudian cabang yang tumbuh tidak pada tempatnya, maka dapat dipastikan hasil produksinya nanti akan bisa lebih optimal. Nah teman-teman semuanya, itulah manfaat dari pruning atau pemangkasan pada bagian tertentu pada tanaman, yaitu bisa pada batang, daun, maupun cabang-cabang yang sudah kurang produktif. Nah ada satu lagi manfaat dari pruning, yaitu kita mampu mengarahkan tanaman dalam memproduksi hasil tanamannya. Misalnya kita dapat melihat pada tanaman jeruk seperti ini. Nah seharusnya tanaman seperti ini tidak dibuahkan. Karena apa? Batangnya ini masih kurang kuat untuk menopang buah jeruk seperti ini. Nah tanaman ini merupakan tanaman yang sengaja tidak saya pruning, yang memang saya rencanakan untuk membuat video edukasi. Nah seharusnya tanaman ini dipotong pada bagian sini, sehingga tangkai yang ini bisa menjadi lebih besar sehingga kuat. Apabila nanti terdapat buahnya, maka batangnya ini mampu menopang buah yang akan dihasilkan. Nah bisa kita bayangkan apabila buah ini nanti membesar, bahkan ini nanti sengaja saya besarkan,
Apakah batang ini nanti tidak akan patah? Coba teman-teman renungkan. Jawabannya ya, pasti akan patah apabila tidak ditopang dengan tali. Makanya ini saya buatkan penyangga agar batangnya ini tidak patah pada dekat batang utama. Nah, ini merupakan manfaat dari pruning. Kita dapat dan mampu mengarahkan pertumbuhan tanaman. Nah pemirsa, sekian video pada sore hari ini, yaitu tentang manfaat pruning. Semoga video saya dapat memberikan manfaat kepada pemirsa di rumah dalam merawat tanaman. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa seperti biasa subscribe channel kami, like dan share videonya agar video ini dapat memberikan manfaat kepada pecinta tanaman dimanapun berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.